أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pertama-tama kita tingkatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas nikmatnya lah kita diberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam yang begitu luas, yang begitu besar, kenikmatan kesehatan, kenikmatan kesempatan sehingga kita berada di bulan yang penuh keberkahan ini. Terlebih masih berada di 10 malam terakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan yang penuh keberkahan ini. Alhamdulillah. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Karena atas berkat perjuangannya, lahir batinnya, kita dapat merasakan manisnya iman dan Islam dengan tenang hingga saat ini. Perjuangan dakwah beliau, perjuangan para sahabat, para ulama, para tabi'in, hingga para ustadz kita, sehingga kita berada dalam keimanan, berada dalam keislaman. Alhamdulillah. Jemaah online insan mulia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sungguh Allah bersumpah demi waktu, wal asr, semua orang merugi, setiap manusia merugi. Innal insana lafi khusr. Saya, antum semua, kita semua termasuk orang yang merugi. Alhamdulillah, lanjutan ayatnya Allah memberikan pengecualian. Siapa? Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tentu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin, pencipta langit dan bumi beserta isinya, tanaman, lautan, pepohonan, seluruhnya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan diri kita. Beriman kepada para malaikatnya, para malaikat, terutama malaikat Jibril yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Beriman juga kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalamnya, pesan darinya untuk kita jadikan sebagai pedoman hidup. Beriman bahwa ada ayat di dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah online yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jin diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi manusia yang penciptaannya paling baik. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh penciptaan manusia adalah sebaik-baik penciptaan. Maka pergunakanlah tubuh kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ternyata kita diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sholat, zakat, puasa, namun juga berperilaku baik. Berperilaku baik terhadap tetangga, menghormati tamu, bersosial yang baik, itu juga termasuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ternyata orang yang beriman juga masih merugi kecuali mereka yang beramal salih. Bukan beramal salah. Beramal salih sesuai tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Sesuai syariat yang diturunkan kepada dari Allah Subhanahu wa taala. Beramal salih bukan beramal salah. Imtitsalu awamiri wajtinabu nawahihi. Hakikat dari ketakwaan. Berusaha menjalankan segala perintahnya dan berusaha juga menjauhi larangannya. Namun ada definisi indah yang diceritakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika bertanya kepada Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, penghulu para pengajar Al-Qur'an. Ya Ubay, apa itu takwa? Ubay menjawab dengan indah, yaitu dengan pertanyaan pula kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, apakah engkau pernah berjalan di suatu jalan yang gelap gulita dan penuh duri? Apa yang engkau akan lakukan? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan tegas menjawab, tentu saya akan hati-hati. Ubay bin Ka'ab melanjutkan, itulah takwa. Masya Allah, takwa adalah hati-hati. Hati-hati dalam setiap amal perbuatan yang akan kita lakukan. Hati-hati terhadap amal yang akan kita lakukan. Apakah amal yang kita lakukan ini sesuai tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Apakah hati ini ketika beramal benar-benar mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan niat kita untuk beramal salih malah jadi beramal salah. Nauzubillah, summa nauzubillah. Beramal bukan berarti meninggalkan dunia. Boleh mengejar dunia namun orientasikan kepada akhirat. Kata para ulama, ketika kita mengejar dunia, belum tentu dapat. Jikapun dapat, belum tentu banyak. Jikapun banyak, belum tentu lama. Jikapun lama, belum tentu berkah. Namun, jika engkau mengejar akhirat, insya Allah dunia pun dapat. Sudah pun dapat, pasti banyak. Sudah pun banyak, pasti lama. Sudah pun lama, pasti berkah dan abadi di akhirat kelak. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita beriman, marilah kita beramal saleh. Namun itu belum cukup. Kita masih termasuk orang yang merugi kecuali kita melanjutkan ayat yang setelahnya, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mengingatkan dalam kebenaran dan mengingatkan dalam kesabaran. Ya, dakwah. Kita dapat merasakan kenikmatan iman dan Islam ini tentu karena dakwah para anbiya, para sahabat, para ulama, dan para ustadz-ustadzah kita, sehingga kita dapat memahami betul tentang keimanan dan keislaman ini, tentang manisnya iman dan Islam ini, bahwa Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita ingin keluarga kita, orang-orang terdekat kita, saudara kita, adik kakak kita, bahkan sahabat-sahabat kita juga merasakan kenikmatan iman dan kenikmatan Islam ini. Manisnya iman dan manisnya Islam ini. Rasakan bahwa Islam rahmatan lil alamin. Dengan apa? Dengan dakwah kita kepada mereka. Ajaklah mereka untuk senantiasa berada pada jalan yang lurus sesuai tuntunan Nabi SAW. Berperilaku baik sesuai tuntunan Nabi SAW. Nabi SAW makhluk manusia
yang paling sempurna, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Perilakunya sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu dakwah kita juga harus dakwah yang lurus. Dakwah yang mengajak bukan mengejek. Dakwah yang mendidik bukan menghardik. Dakwah yang membela bukan mencela. Sehingga Islam yang rahmatan lil alamin ini betul-betul dirasakan oleh seluruh manusia, terutama keluarga-keluarga terdekat kita, orang-orang terdekat kita. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 10 terakhir ini Ramadan, mari kita tingkatkan keimanan, kita tingkatkan ketakwaan atau amal salih, amar ma'ruf nahi munkar, dan juga kita tingkatkan dakwah kita sehingga kita tidak termasuk orang-orang yang merugi. Imam Syafi'i pernah berkata, jika saja Al-Quran hanya ada satu surah, yaitu surah Al-Asr, maka cukuplah untuk manusia dalam mengarungi kehidupan, dalam menjalani kehidupan. Masya Allah. Iman, amal salih dan takwa, dan dakwah. Jamaah online yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.